Om Swastiastu, Om Awigunamastu Namasidam, Om Siddhyastu Tat Astu Swaha, Om Anubhadra Kartawiyantu Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati, Bapak Ketut Ataye, Eskom MTI, dan teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, marilah kita mengaturkan puja pangastuti kepada Ida Sang Yang Widiwasa atas astung karawara nugrahanya kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Hersi Parwati, NPM 2012110095, jurusan S1 Manajemen. Di sini, saya akan menyampaikan pesan Dharma yang berjudulkan Bahagia itu Sederhana. Umat sedharma, setiap orang pasti menginginkan hal tersebut. Apa itu bahagia dan bagaimana rasanya bahagia? Namun, kebanyakan dari kita jauh dari kata-kata tersebut. Terkadang mudah terucap, namun tak senada dengan apa yang sedang kita rasakan. Kita dengan segala kesibukan dan aktivitas terkadang lupa bagaimana caranya untuk bahagia. Lalu pertanyaan mendasar kita adalah, mengapa kita harus bahagia? Dan apa yang dapat kita lakukan sehingga kita mendapatkan kebahagiaan tersebut? Sesederhana itukah untuk bahagia? Selama ini kita sering membaca di dinding halaman Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya milik teman atau sahabat. Salah satu contoh, seorang teman upload foto sedang jalan-jalan sore di sawah dengan caption, "Bahagia itu sederhana ya. Bisa foto di tengah sawah saja sudah membuatku bahagia. So, jangan lupa bahagia, sobat." Demikian kurang lebih curahan hati seseorang yang merasakan betapa sederhananya bahagia itu. Umat sedharma, kembali lagi ke pertanyaan awal tadi. Mengapa kita harus bahagia? Ya, karena bahagia adalah tujuan. Jika kita sadar dengan apa yang kita miliki saat ini, kekayaan, rupa, kemewahan, gelar, jabatan, dan lain sebagainya, kita berpikir sudah mencapai tujuan tersebut. Tapi ternyata tidak. Namun jika kita renungkan dengan penuh kesadaran, maka semua itu hanyalah sebuah alat bantu yang kita gunakan untuk mencapai tujuan. Begitu juga halnya dengan kelahiran kita ke dunia ini, merupakan sebuah media untuk kita gunakan dalam mencapai tujuan hidup, yaitu kebahagiaan lahir dan batin. Umat sedharma, kelahiran manusia dalam pandangan Hindu adalah kesengsaraan yang disebut sebagai samsara atau punarbawa. Namun melalui kelahiran pula lah manusia diberikan kesempatan untuk mencapai tujuan. Sesuai tujuan agama Hindu yaitu Moksartam Jagat Hita Yaca Iti Dharma. Yang artinya bahwa kelahiran manusia adalah sebuah kejatuhan. Namun melalui kelahiran pula lah manusia mampu meningkatkan kualitasnya. Dilahirkan menjadi manusia amat patut kita syukuri. Karena hanya dilahirkan menjadi manusialah yang utama dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Sarasa Muscaya Sloka 2 mengajarkan kepada kita, Manusa sarwa bhutesu vartate vai subha sube asube susama switam sube swewa wakyaret. Yang artinya, di antara semua makhluk hidup, hanya dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Oleh karena itu, leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu. Demikianlah gunanya dilahirkan menjadi manusia. Umat sedharma, pertanyaan kedua yaitu, apa yang dapat kita lakukan sehingganya kita bahagia? Apakah cukup hanya dengan mensyukuri kelahiran kita menjadi manusia? Tentu tidak. Untuk mencapai tujuan hidup, maka manusia haruslah berkarma. Salah satu kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki makhluk lain adalah pikiran. Pikiran sebagai salah satu kelebihan dan juga sekaligus titik kelemahan pada manusia ketika ia tidak mampu mengendalikan pikirannya. Pengendalian diri dan pengekangan terhadap pikiran menjadi sangat penting. Hal ini dapat dilatih melalui tapa, yoga, dan samadhi. Oleh karena itu,
Agar kita merasakan kebahagiaan dalam hidup, maka pikiran, manacika harus senantiasa disucikan, sehingga kita akan mampu berbicara, wacika, yang baik dan pada akhirnya pun kita akan mampu melakukan perbuatan, kayika, yang jujur dan baik pula. Umat sedharma, dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita di bumi ini, maka dinyatakan dalam Begawat kita, Adiaya 13 Sloka 8, agar setiap saat merenungkan 6 hal yang disebut Sat Anudarsanam. 6 kelemahan itu, kalau tidak direnungkan dapat menimbulkan penderitaan, tapi kalau direnungkan baik-baik, maka dampak negatifnya dapat diperkecil. Sesederhana itukah bahagia? Maka penting bagi kita untuk merenungkan 6 permasalahan hidup agar kita dekat dengan kebahagiaan yang hakiki. 1. Janma, artinya lahir ke bumi ini. Lahir ke bumi hendaknya dipahami sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri lahir dan batin. Kelahiran ke bumi ini seyogianya dipahami dengan baik melalui perenungan, berdasarkan petunjuk kitab suci dan ilmu pengetahuan. 2. Mrityu, artinya siapa saja yang pernah lahir, cepat atau lambat pasti akan mati. Kapan kita mati, yang pasti tahu hanyalah Tuhan sendiri. Karena mati itu sudah pasti. Renungkanlah sejak awal agar mati kita menurut ukuran umum mati secara wajar. Dalam ajaran Hindu, ada yang disebut mati benar, mati salah pati, dan mati ulah pati. 3. Jara, artinya umur tua. Dalam kekawin, niti sastra dinyatakan, saat usia lanjut, tengah tuwuh sawecana gegentah. Artinya, kalau sudah setengah umur, swadharmanya adalah sebagai penasihat saja. Ikhlaskanlah estafet kehidupan ini pada generasi muda. Karena itu, kalau sudah tua, janganlah berebut berbagi peran kehidupan kepada generasi tua. 4. Wiyadi, artinya sakit. Keadaan sakit itu tidak pernah diharapkan oleh siapa saja, tetapi sakit itu pernah saja singgah pada diri siapa saja. Orang bijak pernah mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. 5. Duka, artinya sedih atau derita. Dinamika hidup di bumi ini memang suka dan duka. Karena itu, konsep hidup bahagia dalam sastra suci mengatasi suka dan duka. Begawat Gita, Adiaya 11, Sloka 15 menyatakan, sama duka suka diram. Artinya, seimbang dan tangguhlah menghadapi suka dan duka. Dalam sloka tersebut dinyatakan, barang siapa yang seimbang dan tangguh menghadapi suka dan duka, ia akan mendapatkan hidup yang bahagia sampai mencapai surga. 6. Dosa. Kata dosa berasal dari kata dus, artinya melemahkan atau merusak. Ini artinya, dalam hidup ini ada perilaku manusia yang melemahkan, bahkan sampai merusak, ada yang menguatkan. Dengan merenungkan sebelum berbuat, kita akan lebih mampu menghindari dari dosa. Umat sedharma, dengan demikian, semoga melalui perenungan 6 permasalahan dalam hidup ini, kita akan lebih siap dalam menghadapi segala cobaan dalam kehidupan kita. Sehingga apapun itu cobaannya, semoga kebahagiaan hidup akan selalu menghampiri diri kita. Bahagia itu sederhana. Ya, bahagia itu kita yang menciptakan. Bersyukur atas apa yang kita peroleh dalam kehidupan ini. Bersyukur bukan karena kita bahagia, tetapi bahagia karena kita selalu bersyukur. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Serta apabila ada perkataan yang kurang berkenan, kepada ide sang yang widiwasa saya mohon ampun. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.